Dewa Perang. Bab 431. Hahaha. Konyol. Ada orang yang takut dengan keluarga Su saya. Tunggu dan lihat saja. Pasti ada area besar keluarga Su saya di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Tentu saja, Su Zhaolong akan melakukannya. Tidak mengambil kata-kata Wang Meiki ke hati. Pertemuan promosi investasi 1 minggu berakhir dengan sukses. Banyak perusahaan asing berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan Suzhou dan Hangzhou bersama-sama. Inilah yang ingin dilihat Ye Junlin. Tetapi dia mendengar bahwa beberapa keluarga besar di ibu kota provinsi telah secara paksa mengakuisisi perusahaan kecil dan menengah di Suzhou dan Hangzhou. Dan banyak dari mereka telah dianeksasi dalam beberapa hari. Apa yang harus Tuan Ye lakukan? Apakah Anda ingin segera melakukannya? Tanya keluarga Xiao. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, tunggu dan lihat. Ketika mereka menjadi lebih besar, tidak akan terlambat untuk melakukannya lagi. Ketika Anda datang ke Suzhou, Anda harus berkontribusi pada pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Semua orang tahu senyum Ye Junlin di sudut mulutnya. Ye Junlin berencana untuk membesarkan mereka terlebih dahulu. Dan ketika daging mereka cukup gemuk, dia akan memakannya dengan pisau. Ibu kota provinsi Lijia. Li Erye tampak mengalami perubahan hidup. Selama ini, dia telah banyak berkembang. Bukan balas dendam, bukan gayanya. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Li Erye bertanya. Tuan kedua, dia setuju. Tetapi kamu harus memintanya untuk keluar dari gunung sendiri. Gaoshan Xiudao. Saya pasti akan pergi. Tuan kedua, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan mengundang ini keluar dari gunung. Mata Gao Shanxiu penuh ketakutan. Li Erye mendengus dingin. Bukankah aku sedang ditekan? Kalau tidak, bisakah aku meminta orang ini keluar dari gunung? Jika dia bergerak, tidak peduli seberapa mampu bos di belakang Yunting Group, hanya ada satu jalan buntu. Mata Li Erye memancarkan niat membunuh yang haus darah. Ya, tuan ini milikku. Hidup yang paling ditakuti. Orang, bukan salah satu. Ia tidak pensiun. Ibu kota provinsi saya berbicara tentang itu. Dia adalah kepala nyata dari provinsi selatan satu karakter. Ah, Yunting kelompok ini pergi terlalu jauh. Anda harus keluar untuk tekan itu. Hari-hari ini, keluarga Su dengan panik mencaplok perusahaan dan perusahaan di Suzhou dan Hangzhou, yang sudah memiliki skala yang sangat besar. Tidak. Aku masih tidak bisa melepaskan luka saudara ketigaku. Dan grup Dongtian pasti milik keluarga suku. Mata Su Zhaolong berkedip dengan cahaya dingin. Siang itu, Su Zhaolong membawa sekelompok orang ke grup Dongtian dengan agresif. Li Ziran terpaksa tidak punya pilihan selain menemui mereka. Li Ziran, kan? Tujuan kedatanganku hari ini sangat sederhana. Aku ingin mengakuisisi grup Dongtian. Su Zhaolong segera memperjelas sikapnya. Li Ziran juga langsung menolak. Tidak mungkin. Saya baru saja mengambil alih perusahaan ini belum lama ini. Perusahaan telah berkembang dengan baik. Mengapa saya harus menjualnya? Ya. Tuan Su, apakah Anda mendengar berita yang salah? Kami, grup Dongtian ini sama sekali tidak untuk dijual. Mengapa kamu membelinya? Eksekutif senior lainnya memandang Su Zhaolong dengan bingung. Su Zhaolong tersenyum. Alasannya sangat sederhana. Karena keluarga Su saya ingin membeli. Anda harus menjual. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Apakah Anda tidak dipaksa untuk membeli dan menjual? Masyarakat macam apa itu? Di sana, hegemonisme. Para eksekutif senior grup Dongtian tidak setuju. Ya, itu hegemoni. Keluarga Su saya sangat mendominasi. Saya akan memberi Anda 1 hari. Dan besok saya akan mengirim seseorang untuk membelinya. Jika Anda menolak, grup Dongtian akan menunggu kehancuran. Su Zhaolong berkata dengan dingin. Bang, 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 bang. Salah satu. Bawahannya melemparkan 4 pisau lempar dan memasukkannya secara akurat pada 4 kata grup Dongtian pada plakat di dinding. Bab 432. Ancaman. Ancaman telanjang. Ini untuk memperingatkan pemilik grup Dongtian bahwa jika mereka tidak menyetujui akuisisi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ingat, jangan main-main. Bertarung melawan keluarga Su. Kamu tidak memenuhi syarat. Su Zhaolong pergi. Tinggalkan sekelompok senior yang tercengang. Grup Dongtian baru saja memasuki jalur yang benar.
ketika ingin berkembang dengan penuh semangat, itu akan diakuisisi secara paksa oleh keluarga Su. Tuan Li, saya akan menyarankan Anda untuk melepaskan perlawanan dan membiarkan mereka membelinya. Ya, keluarga Su telah mengakuisisi terlalu banyak perusahaan baru-baru ini. Beberapa ingin melawan, tetapi mereka terpaksa mati. Kota provinsi Su kekuatan keluarga sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita sakiti. Itu tidak baik. Masih ada kekhawatiran tentang kehidupan. Kelompok Dongtian tingkat tinggi menyerah secara kolektif. Li Ziran tidak pernah berbicara. Tapi dia juga putus asa di dalam. Itu terjadi di keluarga Su. Li Ziran kehilangan semangat juangnya. Dilihat dari insiden baru-baru ini, keluarga Su menggunakan segalanya. Untuk memaksa perusahaan menjual, segala cara digunakan. Li Ziran takut menyakiti orang tua dan suaminya. Ye Junlin sangat puas dengan perkembangan Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini. Meskipun ada beberapa kotoran tikus, situasi keseluruhan bergerak maju dengan mantap. Ketika saya kembali ke rumah pada malam hari, saya melihat Li Ziran tidak bahagia. Ada apa dengan istriku? Siapa yang membuatmu tersinggung? Tanya Ye Junlin. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, hanya untuk pengembangan perusahaan. Keesokan harinya, ketika Li Ziran tiba di perusahaan dengan kaki depannya, Su Zhaolong datang dengan sekelompok besar orang di kaki belakangnya. Semua orang bergidik ketika mereka melihat orang hebat yang menggunakan pisau terbang. Bagaimana pendapat Nona Li? Su Zhaolong bertanya sambil tersenyum. Jika kamu menjual, kamu harus menunjukkan ketulusan. Li Ziran bertanya. Su Zhaolong terkejut sejenak, dan kemudian dia berkata, harganya 1 miliar. Mendesis. Begitu Su Zhaolong mengatakan ini, semua orang menarik napas. Keluarga Su benar-benar mendominasi. Sebuah perusahaan dengan nilai pasar 6 miliar, ingin mengakuisisi 1 miliar. Li Ziran mencibir, Tuan Su, apakah Anda gila? Jika Anda pikir pikiran saya normal, apakah saya akan menjual 1 miliar kepada Anda? Hahaha. Su Zhaolong mencibir, Nona Li sepertinya tidak mengetahuinya. Situasinya. Sekarang Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan harga, mengerti? Saya memberi Anda harga ini untuk memberi Anda wajah, dan saya tidak punya sepeser pun untuk membuat cemas. Mendominasi. Keluarga Su terlalu mendominasi. Tapi semua orang tidak berani berbicara. 2 hari yang lalu, beberapa orang tidak puas dengan dominasi Su, dan akibatnya, anggota badan mereka patah dan bahkan anggota keluarga mereka terkendali. Siapa yang tidak takut dengan keluarga Su seperti itu? Ini kontraknya. Tanda. Tangani segera. Dan itu akan segera dibayar. Su Zhaolong melemparkan kontrak itu di depan Li Ziran. Jika Nona Li tidak menandatangani, maka Tuan Li Wenyuan dan Nona Zhao Yalan harus makan malam denganku malam ini. Haha. Su Zhaolong mengancam tanpa rasa takut. Maknanya sangat sederhana. Jika Li Ziran tidak setuju, Li Wenyuan dan Zhao Yalan akan menghilang. Dan hidup mereka bahkan mungkin dalam bahaya. Kamu tidak tahu malu. Li Ziran berkata dengan marah. Setelah berkecimpung dalam bisnis begitu lama, saya belum pernah bertemu dengan pria yang begitu mendominasi. Tapi aku tidak bisa menahannya. Tuan Li, tanda tangani. Eksekutif senior lainnya juga menyarankan satu demi satu. Tanda apa? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ye Jun ada di sini. Dia melihat bahwa Li Ziran tidak normal, jadi dia menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, itu adalah hantu keluarga Su. Ye Junlin. Ini kamu. Su Zhaolong telah melihat foto-foto Ye Junlin dan matanya merah ketika melihatnya. Bab 433. Ketika musuh bertemu, Su Zhaolong ingin membunuh Ye Junlin di tempat. Ye Junlin mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Apakah kami tahu? Su Zhaolong dari kota provinsi Sujia. Su Zhaofei adalah saudara ketigaku. Su Zhaolong menggertakkan giginya. Ye Junlin mengangguk. Oh, ternyata itu saudara lumpuh itu. Kamu. Kemarahan Su Zhaolong meningkat begitu dia menyebutkan bahwa Su Zhaofei dihapuskan. Jangan jujur. Tinggal di ibu kota provinsi. Mengapa kamu datang ke Suzhou dan Hangzhou? Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu di sini? Tanya Ye Junlin. Su Zhaolong mencibir dan berkata, jangan berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Yunting Group.
Katakan, keluarga Susaya harus memiliki tempat di Suhang. Saya menyarankan Anda untuk menandatangani kontrak dengan patuh, agar tidak punya waktu untuk menderita. Pergi. Ye Junlin menarik Su Zaolong dan mendorongnya. Mati. Rombongan di belakangnya ingin melakukannya. Dihentikan oleh Su Zaolong. Tidak perlu. Su Zaolong menatap Li Ziran dan bertanya sambil tersenyum. Nona Li, Anda harus berpikir tentang hal itu jika Anda tidak menandatangani. Anda akan berada pada risiko Anda sendiri. Bukankah kau katakan kamu keluar? Ye Junlin berkata dengan marah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Su Zaolong menunjukkan senyum kejam. Setelah sampai di luar. Sao Sao, kenapa kamu tidak membiarkan aku melenyapkan anak itu? Wang Wu adalah master nomor 1 Su Zaolong. Dia bertanya tanpa alasan. Su Zaolong tampak marah. Kamu pikir aku tidak ingin menyentuhnya? Tapi anak itu memiliki latar belakang Yunting Group. Dan bahkan Li Erie telah menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tahan saja seperti ini. Wang Wu marah. Su Zaolong menunjukkan senyum misterius. Tentu saja tidak. Mari kita singkirkan grup Dongtian dulu. Bagaimana dengan Ye Junlin? Tanya Wang Wu. Saya mendapat berita belum lama ini Li Erie akan kembali. Ah. Bahkan ketidakkekalan hitam dan putih telah menderita. Bagaimana jika Li Erie datang lagi? Su Zaolong tersenyum. Karena Li Erie mengundang orang itu. Keluar dari gunung. Siapa? Mungkinkah? Menangis. Apa yang terlintas dalam pikiran? Wang Wu menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Tersentak. Li Erie benar-benar melakukannya kali ini. Dan bahkan pria super besar yang telah mundur selama 30 tahun ini diundang keluar dari gunung. Yang lain juga tampak terkejut. Ini adalah Bos No. Satu di seluruh provinsi Jiangnan. Dan orang yang paling ditakuti Li Erie. Wajah Yunting Group cukup besar. Biarkan ini keluar. Su Zaolong berkata. Wang Wu menebak apa. Dan berkata sambil tersenyum. Sao Sao sedang menunggu Li Erie dan orang itu untuk menghancurkan grup Yunting sebelum berurusan dengan Ye Junlin. Yah, pintar. Ye Junlin tidak memiliki pendukung. Ada apa dengannya? Melompat. Ada kuil yang rusak di daerah terpencil Gunung Zijin. Jinling, ibu kota provinsi. Tetapi kalangan atas ibu kota provinsi tahu bahwa kuil kecil ini adalah tempat terlarang di ibu kota provinsi. Karena ada orang-orang yang takut dengan ibu kota provinsi dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan. Pernah menjadi orang pertama di lingkaran bawah tanah provinsi Jiangnan. 30 tahun yang lalu, dia pensiun ke tempat ini. Tetapi tuan di sekitar kuil kecil itu seperti awan. Dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Hari ini, iring-iringan mobil dari ibu kota provinsi keluarga Li datang ke sini. Li Erie secara pribadi berlutut di depan kuil kecil dan menunggu. Tuan, Li mengalami malapetaka. Putra angkat Li terbunuh. Keponakan Li Sun telah dihabiskan. Keponakan Li Wanglong telah dihabiskan. Orang-orang kulit hitam dan putih yang tidak kekal ditarik dan dipotong-potong. Tolong Tuan Li tantang Anda ke gunung. Di sekitar orang ini bersedia untuk bong. Ayo ke Li Li Erie memohon. Mengetuk kepalanya 3 kali. Bab 434. Orang-orang di sekitar kuil kecil itu terengah-engah. Semua orang memandang Li Erie tidak percaya. Keberadaan seperti apa yang bisa memaksa Li Erie ke titik ini? Bahkan jika Anda menyumbangkan semua properti keluarga Anda harus berurusan dengan orang ini. Li Erie telah berlutut di tanah. Menunggu jawaban dari kuil kecil. Setelah 10 menit penuh, mencicit pintu. Kayu bobrok dari kuil kecil itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas keluar dari dalam. Semua orang terkejut. Dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Karena pemuda ini adalah putra yang benar dari orang itu. Bahkan Li Erie tampak kagum. Pemuda itu berkata dengan lemah. Li Erie, ayo kita kembali. Masalah ini diputuskan oleh ayah angkat. Apa? Tuan Xie. Li Erie berseru dalam ekstasi. Dia setuju. Itu artinya grup Yunting akan mati. Dalam pandangan Li Erie, orang itu seperti dewa. Provinsi Jiangnan. Selama dia mengambil tindakan, tidak ada yang tidak mungkin. Segera, berita tentang orang ini keluar dari gunung menyebar ke seluruh provinsi. Pernah menjadi orang nomor 1 di provinsi Jiangnan. Dia keluar setelah 30 tahun berdebu. Semua orang tahu bahwa Suzhou dan Hangzhou akan berubah.
dan seluruh provinsi Jiangnan akan berubah. Kemunculan pria ini pasti akan menyebabkan perubahan pola provinsi Jiangnan. Yang lebih menakutkan adalah setelah mendengar berita itu, berbagai kekuatan di ibu kota provinsi dan keluarga semuanya bersiap untuk kemunculan orang ini. Keesokan harinya, dini hari, 10 pasukan klan teratas di ibu kota provinsi sedang menunggu dalam 2 baris di Jalan Raya Panshan di Gunung Ungu. Li Erye ada di antara mereka. Akhirnya ada pergerakan di ujung jalan, dan sekelompok orang muncul. Mereka benar-benar berjalan menuruni gunung. Kerumunan dikelilingi oleh seorang lelaki tua Tong Yan Heva, dengan aura halus di tubuhnya. Terlepas dari usia 80, kakinya stabil dan energik. Dia adalah Taipan Era di Provinsi Jiangnan Yuan Sanhe. Provinsi Jiangnan. Semua orang yang mengenalnya akan dipanggil Tuan. Dengan hormat. Ketika Anda melihatnya, Anda hanya akan berpikir bahwa ini adalah seorang ahli, seperti Taisan Beidou di bidang medis, atau ilmuwan top di bidang lain. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa dia adalah orang Tao? Selain putra Yuan Sanhe, Yuan Futu, ada juga 4 orang. 4 jenderal di bawah komando, Tuan. Yang pertama setipis kayu kering. Seluruh wajahnya cekung ke dalam. Seolah-olah kulit dan tulang. Dia adalah tulang putih. Orang kedua tingginya 2 meter. Di mana dia berdiri seperti gunung. Dia adalah orang utan King Kong. Yang ketiga sekuat lembu. Tanpa rambut. Dan bahkan memiliki 6 bekas luka cincin di kepalanya. Dia dijuluki Lohan dan adalah seorang biarawan. Yang terakhir ini paling sesuai dengan penampilan orang biasa, tanpa ada titik terang. Namanya Tipun. Dan dia adalah yang paling menakutkan dari keempatnya. Ketidakkekalan hitam dan putih membunuh tidak ada seorang pun di ibu kota provinsi yang berani melawan. Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa ketidakkekalan hitam dan putih ada di depan 4 orang ini? Itu adalah semut. Di dunia tinju hitam bawah tanah ibu kota provinsi, ketidakkekalan hitam dan putih hanya dapat di foto kelima dan keenam. Adapun 4 besar, ini adalah orang-orangnya. 4 tembakan ini adalah bencana bagi semua orang. Mereka terlalu menakutkan. Dikenal sebagai musuh 1000 pasukan. Tuan Gongying keluar. Melihat Yuan Sanhe dan partainya, perwakilan dari kekuatan keluarga besar di ibu kota provinsi menyambut mereka. Bagaimana dengan kekayaan keluarga? Bagaimana dengan negara yang cukup kaya untuk menjadi musuh? Selama suami mengucapkan sepatah kata, dijamin akan musnah dalam semalam. Dibandingkan dengan Chen Tianxiao dan Li Erye, Yuan Sanhe telah mengalami lebih banyak. Dia pecah di tahun-tahun yang paling bergejolak, jadi dia memiliki latar belakang yang lebih kuat. Dia berkata, Provinsi Tianan tidak menolak untuk mendengarkan. Li Erye mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Tuan Li Er harus menjadi tuan. Bab 435. Nama terkenal Li Erye hilang. Yunting Group. Yang baru. Tanya Yuan Sanhe. Li Erye mengangguk. Tuan. Itu benar. Grup Yunting muncul dalam beberapa bulan terakhir. Dan keluarga Suzhou Hangzhou Xiao tampaknya bekerja untuk itu. Selain itu, jatuhnya 3 pahlawan besar Suzhou Hangzhou tidak dapat dipisahkan dari grup Yunting. Setelah mendengarkan, Yuan Sanhe tidak berbicara. Putranya, Yuan Futu, berkata, "Yah, saya juga baru-baru ini memperhatikan. Grup Yunting cukup kuat, dan tampaknya ada seorang ahli di baliknya. Terutama bos misterius dan Lunang Xuan. Tidak ada informasi." Yuan Futu juga merupakan karakter yang sangat kuat, meskipun Yuan Sanhe pensiun selama 30 tahun. Namun, bisnis keluarga Yuan Sanhe dikelola oleh Yuan Futu, tetapi sangat sederhana, hanya di belakang layar. Tetapi semua orang di ibu kota provinsi tahu bahwa Yuan Sanhe layak mendapat tempat pertama dalam hal aset dan bisnis keluarga. Berani menjadi sangat tidak bermoral di Suhang. Jika tidak ada orang di belakang, aku tidak bisa mengatakannya. Ekspresi Yuan Sanhe tiba-tiba berubah, periksa. Tidak peduli siapa yang berani menjadi liar di provinsi Tianan, aku akan mengusirnya. Pahami. Kebenaran. Ayah. Aku akan menggunakan hubungan itu untuk menyelidiki. Kata Yuan Futu. Hah. Semua orang di ibu kota provinsi merasa lega. Dengan Yuan Sanhe mengambil gambar sendiri, grup Yunting akan segera berakhir. Mereka bisa makan daging dari Suzhou dan Hangzhou ini tanpa khawatir.
Mereka yang baru-baru ini pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk makan daging dibatasi oleh kebijakan atau diawasi oleh grup Yunting dan keluarga Xiao. Orang-orang di ibu kota provinsi ini sudah lama kesal. Terutama keluarga Su dan keluarga Li. Mereka hampir depresi sampai mati. Faktanya, semua orang mengerti. Ketika Tuan keluar dari gunung, grup Yunting dikalahkan. Terlepas dari latar belakang Yunting Group. Bagaimana dengan latar belakang Jinling, ibu kota provinsi, atau utara, atau Nangwang? Ini di provinsi Jiangnan. Tuan Yuan memiliki keputusan akhir. Sulit bagi naga yang kuat untuk menghancurkan ular lokal. Su Hang lambat menerima berita, dan dia tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat. Pada saat ini, Su Zhaolong juga menerima kabar bahwa Yuan Sanhe secara resmi keluar dari gunung. Dia sangat bersemangat. Haha, akhir dari grup Yunting ada di sini. Kita harus mengalahkan grup Dongtian sesegera mungkin. Grup Dongtian adalah bagian penting dari strategi keluarga Su. Secara khusus, bisnis budaya dan hiburan grup Dongtian sangat dibutuhkan oleh keluarga Su. Su Shao mengetahuinya. Baru-baru ini, grup Dongtian sedang syuting 7 film online utama, yang dibuat oleh wanita Li Ziran. Masing-masing menginvestasikan 50 juta penuh. Tindak lanjut akan meningkat, dan biayanya diperkirakan lebih dari 500 juta. Wang Wu membawa berita itu. Li Ziran, apakah kamu ingin membuat prestasi? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Su Zhaolong tersenyum sedih. Saat ini, Li Ziran sangat membutuhkan nilai. Real estate telah terbentuk. Tentu saja, fokusnya adalah pada hiburan. Hari ini, Li Ziran datang ke kru secara langsung. Ini adalah investasi tertinggi dari 7 film online utama, dengan total 70 juta. Bukan karena uangnya dihabiskan untuk efek dan plot khusus, tetapi protagonis pria dan wanita yang membintangi drama ini semuanya adalah nama besar lini pertama. Jumlah gaji dua orang itu adalah 50 juta penuh. Jadi sebenarnya biaya pembuatan film adalah 20 juta. Namun, aliran aktor pria dan wanita sangat tinggi, dan filmnya tidak sulit untuk dirilis. Saat ini, kru sedang bersiap. Pria dan wanita itu berbicara satu sama lain. Pahlawan Su Zhenning mendongak dan melihat Li Ziran. Hah, ini. Dia bertanya pada asistennya. Ini Li Ziran, bos baru grup Dongtian. Mata Su Zhenning berbinar dan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku perlu saling mengenal. Bab 436. Su Zhenning saat ini adalah artis pria papan atas dari perusahaan hiburan grup Dongtian, dengan lalu lintas super tinggi dan penggemar berat. Tapi semua orang yang mengenalnya tahu bahwa kehidupan pribadi pria ini sangat berantakan. Penggemar tidur dan artis wanita adalah hal biasa. Bahkan dia memiliki hubungan yang ambigu dengan asisten dan penata rias. Dalam banyak kasus, bos wanita dan eksekutif senior dari beberapa perusahaan tertarik padanya, dan dia juga bersedia. Dengan wajah, Su Zhenning telah berkembang dari selebriti internet kecil menjadi lalu lintas lini pertama dalam 3 tahun. Setiap kali dia bekerja sama dengan perusahaan tertentu, selama dia melihat bos wanita yang baik, dia akan mengambil inisiatif untuk menggoda. Jika pihak lain sudah tua dan jelek, tetapi memberi cukup uang atau keuntungan, dia juga akan setuju. Su Zhenning terpesona saat melihat Li Ziran. Dan bos wanita yang begitu muda dan cantik. Tidak ada yang bisa membandingkan penampilan dan sosok Li Ziran, bahkan jika dia telah melihat begitu banyak bintang wanita. Yang terpenting, dia adalah pemilik perusahaan multimiliar. Li Ziran sedang memeriksa kru, dan tiba-tiba aroma wewangian tercium. Begitu dia melihat ke atas, seorang pria tinggi dan tampan muncul di depannya. Halo bos, ini Su Zhenning. Su Zhenning mengambil inisiatif untuk menjangkau. Su Zhenning. Li Ziran mengenalnya secara alami. Maaf, suamiku tidak mengizinkanku berjabat tangan dengan laki-laki. Maaf. Li Ziran menolak. Su Zhenning menarik tangannya karena malu. Dia tidak berharap Li Ziran menikah. Tapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia paling suka wanita muda. Itu sama sekali tidak sebanding dengan gadis-gadis muda itu. Matanya berkilat, dan Li Ziran telah dipilih sebagai mangsanya. Tuan Li benar-benar muda dan menjanjikan. Hanya sedikit orang yang bisa membandingkan keberaniannya untuk membuat 7 film online berkualitas tinggi sekaligus. Uji Su Zhenning.
Li Ziran tersenyum dan berkata, kamu masih membutuhkan kerja kerasmu. Dan aku harap karyanya akan laris. Itu pasti. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk syuting film ini. Su Zhenning berjanji. Fu Guorui, manajer yang bertanggung jawab atas bagian hiburan, berkata, Tuan Li, publisitas Universitas 7 Jaringan telah sepenuhnya disiarkan. Saat ini, beberapa bidikan Xiao Su adalah yang paling populer. Diharapkan kami akan dapat membagi akun berdasarkan film-film ini saja. Lebih dari 400 juta yuan, atau bahkan lebih. Li Ziran senang ketika mendengarnya, dan tersenyum, Tuan Su, Anda adalah harapan Dongtian. Tolong sebutkan jika Anda memiliki persyaratan apapun. Li Ziran juga memahami kebenaran ini. Jika Anda ingin mendapat manfaat, Anda harus memperlakukan Su Zhenning dan aktris sebagai leluhur. Tentu saja. Saya tidak tahu apakah Presiden Li punya waktu malam ini. Saya punya rencana untuk berdiskusi dengan Anda. Ini terkait dengan pengembangan sektor hiburan grup. Dongtian. Su Zhenning berkata sambil tersenyum. Fu Guorui berbisik kepada Li Ziran. Tuan Li, tim Pialang Xiao Su sangat kuat. Kami menandatanganinya dengan banyak uang di awal. Saya pikir Anda harus pergi. Li Ziran setuju. Oke, untuk sektor hiburan. Ini adalah kontak pertama saya, dan akan sangat bagus untuk memiliki saran ahli. Su Zhenning dan asistennya saling memandang. Dia tersenyum. Plumnya ketagihan. Makan malam ini. Zhenning, apa yang kamu lakukan? Datang ke sini untuk kata-kata yang salah. Aktris utama wanita Wang Yixiao berjalan mendekat dan bertanya dengan tidak senang. Dia selalu memiliki kesan yang baik tentang Su Zhenning. Selain itu, perusahaan berspekulasi bahwa dia dan Su Zhenning adalah sepasang kekasih, dan Wang Yixiao menantikan hari ketika kekasih itu akan menjadi kenyataan. Karena itu, Wang Yixiao memusuhi gadis-gadis di sekitar Su Zhenning. Sekarang melihat Su Zhenning menatap mata Li Ziran, dia sangat marah. Siapa kamu? Sudah terlambat bagi kita untuk berbicara satu sama lain. Wang Yixiao berkata dengan marah. Bab 437. Su Zhenning segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Ini bos baru kami, Tuan Li. Ada apa dengan bos? Bisakah itu menunda percakapan kita? Wang Yixiao adalah artis wanita terkemuka grup Dongtian, jadi dia rak besar. Tidak ada yang terlihat. Oke, saya tidak akan repot. Tuan Su, jangan lupa apa yang terjadi di malam hari. Li Ziran tersenyum. Su Zhenning sangat bersemangat untuk mati. Dia segera mengangguk. Jangan khawatir. Anda menunggu saya untuk mengatur. Wang Yixiao bahkan lebih marah ketika dia melihat adegan ini. Secara alami, saya tahu apa yang akan dilakukan Su Zhenning. Baik Su Zhenning maupun Wang Yixiao sama-sama linglung dalam pemotretan hari ini. Awalnya, kemampuan akting keduanya sangat rata-rata. Jadi hal-hal yang diambil hari ini sangat buruk. Tetapi sutradara harus mengatakan ya. Tak satu pun dari dua orang ini tidak mampu untuk menyinggung. Kebetulan keduanya berpartisipasi dalam produksi 5 film online utama. Lupakan saja, kualitasnya hampir oke. Mereka memiliki lalu lintas tinggi, dan mereka dapat memperolehnya kembali ketika dirilis. Sutradara, penulis naskah, dan yang lainnya menghibur diri dengan cara ini. Hari ini, Ye Junlin telah kembali ke grup Yunting lagi. Fang Ziqing tidak membiarkannya menganggur dan membiarkannya menjadi pewawancara. Meskipun dalam pandangan Fang Ziqing, Ye Junlin tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dapat dilihat bahwa memang ada sekelompok orang. Jadi suatu hari, Ye Junlin sedang wawancara. Segera beberapa orang muda datang untuk wawancara. Ye Junlin melirik kontrak dan berkata dengan takjub, saya berasal dari Akademi Film Suzhou. Saya belajar akting. Mengapa Anda datang untuk melamar penjualan? Pak memberitahu Anda bahwa pasar hiburan berada di bawah tekanan terlalu banyak saat ini. Tanpa latar belakang dan dukungan modal, sulit untuk menerobos. Beberapa dari kami berasal dari daerah pedesaan. Kami tidak memiliki uang dan tidak memiliki latar belakang. Terlalu sulit untuk mencampur adukan. Saya ingin mencari pekerjaan untuk mengatasi kehidupan. Pertanyaan. Beberapa anak muda menundukkan kepala. Sangat kecewa. Ada banyak kasus seperti itu. Hanya ada beberapa seniman di hari-hari awal mereka.
Sebagian besar artis yang mengikuti garis artis bahkan tidak dianggap sebagai selebriti internet dan hanya bisa bekerja di industri lain. Bahkan orang-orang ini memiliki kemampuan akting yang hebat. Berbicara tentang hiburan, Ye Junlin langsung memikirkan perusahaan istrinya. Tampaknya skala hiburan telah diperluas baru-baru ini, dan ada kekurangan tenaga kerja. Yah, kalian akan tampil untukku dulu, dan masing-masing akan melakukan improvisasi selama 1 menit. Ye Junlin tersenyum. Meskipun beberapa orang bingung. Tapi bagaimanapun juga, Ye Junlin adalah seorang pewawancara. Mereka tetap melakukan sesuai kebutuhan. Tidak buruk. Aktingnya sangat bagus. Ye Junlin memuji dengan tulus. Anak-anak muda ini memiliki kemampuan akting yang hebat. Jelas, saya tidak memenuhi bakat. Saat ini, mereka yang memiliki keterampilan akting tidak dapat menerima film. Tetapi sekelompok bintang lalu lintas sedang berakting, dan mereka yang memiliki keterampilan akting yang buruk sedang sekarat. Menyebabkan banyak film buruk di pasar. Kamu menunjukkan spesialisasi lain. Beberapa orang menunjukkan keahlian mereka seperti menari dan menyanyi. Nah, kamu sangat bagus. Menandatangani dulu. Ye Junlin tersenyum. Hah. Beberapa terkejut. Setelah menyanyi dan menari, bisakah Anda menandatangani posisi penjualan? Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin akan memberi mereka keberuntungan yang besar? Biarkan mereka menjadi bintang besar dari orang-orang yang tidak mampu makan. Sisi lain. Sore harinya, setelah pulang kerja, Li Ziran datang ke kru secara khusus. Halo, Li. Xiao Su terlalu sibuk. Ia telah kembali ke kediamannya. Dia akan harus menghadiri resepsi kemudian. Waktu yang mendesak. Jadi jika Anda memiliki apa-apa, langsung ke kediamannya. Yang asisten dikatakan. Oke, masalah memimpin jalan. Li Ziran tidak banyak berpikir, dan mengikuti asisten ke kediaman artis. Dia tidak berpikir buruk. 1. Ada banyak orang. Kedua, Su Zening adalah nama besar lini pertama, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merusak reputasinya. Bab 438. Hanya saja Plum itu salah celup. Tim manajemennya tahu tentang dia. Kedua, Su Zening sama sekali tidak takut pada pengaruh apapun. Li Ziran datang ke kamar Su Zening. Su Zening baru saja selesai mandi, mengenakan jubah mandi, menunjukkan otot dada yang kuat. Ketika Li Ziran melihatnya, dia segera menoleh untuk pergi. Mengapa Presiden Li pergi? Tidak apa-apa. Su Zening buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Li Ziran. Li Ziran menoleh dan tersenyum meminta maaf. Saya tiba-tiba. Saya tidak berharap Anda mandi. Saya tidak begitu khusus. Tuan Li duduk. Su Zening tersenyum. Li Ziran bertanya langsung. Tuan Su, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan saya di siang hari? Ada apa? Saudari Wang. Ambil sesuatu. Su Zening melambai. Dan agen Wang Kakak segera pergi. Di mana Li Ziran mengerti bahwa Sister Wang tidak pergi untuk mengambil barang sama sekali. Sebelum Sister Wang pergi, dia menutup pintu. Melihat pintu tertutup, hati Li Ziran menegang. Lagi pula, pria dan janda sendirian tinggal di kamar yang sama. Su Zening berdiri di depan buah prem yang diwarnai dengan senyum. Saya selalu merasa bahwa Li bagaimana? Tidak. Maksud saya, Anda melihat penampilan saya. Lihat seberapa tinggi saya tidak punya hati, kata Su Zening-sen dengan ejekan. Apa maksudmu? Li Ziran menyadari ada yang tidak beres. Su Zening mendekat sedikit. Tuan Li, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan biarkan Anda memiliki saya sepanjang malam. Di masa lalu, selama Su Zening mengucapkan kalimat ini, para wanita kaya dan bos wanita itu akan bergegas dengan panik. Tapi reaksi Li Ziran di luar dugaannya. Tidak tergerak. Bahkan wajahnya tertutup es dan kemarahan. Tuan Su, tolong hargai dirimu sendiri. Aku tidak akan pergi apa-apa lagi. Li Ziran berkata dengan marah. Hei, jangan pergi. Mari kita bahas. Bagaimana Su Zening bisa membiarkan lemak di mulutnya terlepas? Kamu menyingkir. Jika kamu mengacau, aku pasti akan bertanggung jawab. Li Ziran meraung dengan marah. Su Zening mencibir dan berkata, saya mencari seorang wanita karena saya dapat menghargai Anda. Jangan tidak tahu malu. Jangan mengandalkan Anda sebagai bos. Saya tidak berani menggerakkan Anda. Sejujurnya,
Anda harus berikan aku di grup Dongtian. Itu paman. Kamu. Lizzie dicelup karena marah. Saya tidak berharap bertemu artis seperti itu. Su Zening mencibir dan mengancam. Liziran, kamu patuh dan patuh. Saya jamin filmnya akan laris dan bisnis hiburan grup Dongtian akan lebih baik. Kalau tidak, saya akan mempersulit Anda. Liziran menggigit bibirnya dan menatap tajam ke arah Su Zening. Ayo, selama kamu mendengarkanku, kedua belah pihak akan mendapat manfaat. Su Zening hendak menerkam Liziran. Bang! Pintu terbuka pada saat ini. Wang Yixiao masuk dari luar. Hah! Liziran menghela nafas lega. Tapi Su Zening hampir meledak. Wanita bodoh ini merusak perbuatan baiknya sendiri. Yah! Kamu Liziran. Sebagai bos perusahaan, kamu tidak memenuhi tugasmu dan merayu artis bawahan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Wang Yixiao menunjuk Liziran dan mengutuk. Liziran benar-benar tercengang. Jelas Su Zening yang memiliki hati yang buruk. Bagaimana dia bisa menjadi kesalahannya sendiri? Liziran, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Saya mendengar bahwa kamu telah menikah selama 6 tahun. Kamu masih berhubungan dan keluar. Kamu adalah wanita yang baik. Bau tak tahu malu. Kamu wanita yang tak tahu malu. Su Zening terdiam ketika Wang Yixiao memarahi. Tampaknya default untuk perilaku Wang Yixiao. Bab 439. Bukan dia yang salah, tapi Liziran. Liziran segera berkata dengan marah, Su Zening, Anda dengan cepat menjelaskan dengan jelas, memberi tahu orang lain apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, agen Su Zening dan beberapa asisten juga datang satu demi satu. Oke, kebenarannya benar. Liziran, kamu merayuku, mencoba mendapatkan tubuhku, tapi aku menolaknya. Sesederhana itu. Su Zening mencibir. Mendengar Su Zening terbalik hitam dan putih, Liziran sangat marah. Apakah kamu berbicara omong kosong? Jelas kamu ingin melakukannya padaku. Liziran berkata dengan marah. Wang Yixiao mendorong tangan Liziran. Apa yang kamu banggakan? Apa yang kamu lakukan barusan? Aku bisa melihat dengan jelas. Kamu merayu orang. Wang Yixiao menyukai Su Zening. Bahkan jika Su Zening melakukan kesalahan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Dorong semua kesalahan pada orang lain. Sama seperti sekarang. Kamu. Liziran benar-benar akan pingsan karena marah. Saudari Wang, sang agen, segera berkata, Tuan Li tidak dapat melakukan ini. Meskipun Anda adalah bos, Anda tidak dapat dipusingkan. Xiao Su adalah seorang penghibur. Jika ini menyebar, karirnya akan hancur. Bahkan perusahaanmu akan hancur. Terkena. Ya, Presiden Li. Pria macam apa yang tidak bisa kau dapatkan dengan kekuatanmu? Biarkan saja Xiao Su pergi. Ya, Presiden Li. Biarkan Xiao Su pergi. Jangan mempermalukannya. Orang-orang dari tim manajemen Su Zening meminta saran. Kamu. Aku jelas bukan aku. Liziran benar-benar frustrasi dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kuncinya tidak jelas sama sekali. Mereka yang hadir adalah orang-orang mereka. Tidak peduli berapa lama mulut Liziran tumbuh, itu tidak berguna. Tuan Li, silakan pergi dengan cepat. Kami akan menganggap bahwa masalah hari ini belum terjadi. Jangan khawatir, kami tidak akan mengejarnya. Manajer Wang Jie membawa Liziran pergi. Liziran bahkan lebih bingung. Dia jelas korbannya. Mengapa dia menjadi penjahat dalam sekejap mata? Mengapa orang masih memegang kendali? Liziran ingin mengusir semua orang ini dalam sekejap. Dia menelepon Fu Guorui untuk mengklarifikasi masalah ini. Li tidak bisa melakukannya. Sektor hiburan Dongtian Group sekarang tergantung pada Su Zening dan Wang Yixiao. Kami tidak dapat memberikan dalam waktu. Jadi mengapa kita harus diusir? Li mendengarkan saya. Tenang bahwa kamu melakukan ini pada perusahaan. Tidak ada gunanya. Aku. Liziran menggertakkan giginya dengan marah. Dia jelas terluka. Tapi tak berdaya. Di kamar. Su Zening. Wang Yixiao mencibir dan berkata, mengapa kamu main-main? Wanita ini tidak biasa. Begitu kamu memegang peganganmu, kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Hah? Ada apa? Aku ingin wanita ini lebih cepat atau nanti. Su Zening masih marah karena Wang Yixiao melanggar perbuatan baiknya. Jika tidak, Liziran tidak akan melarikan diri malam ini.
Oke, Nona Wang, berhenti berdebat. Xiao Su sangat lucu. Tidak apa-apa. Suster Wang membujuk agen itu. Pada saat ini, Sister Wang menerima telepon. Tuan muda Su dari ibu kota provinsi ingin bertemu Xiao Su. Agen Wang Yixiao juga menerima telepon. Tuan muda Su juga yang ingin bertemu dengannya. Tidak, tidak ada. Tidak ada mood malam ini. Su Zening menjadi lebih marah saat memikirkannya. Tuan muda saya, Anda benar-benar dapat melihat ini. Ini adalah kota provinsi keluarga Su. Tidak ada yang mampu menyinggungnya. Kata Suster Wang. Segera setelah itu, sebuah mobil turun untuk menjemput artis seperti Su Zening dan Wang Yixiao. Sebanyak 10 orang adalah pilar sektor hiburan grup Dongtian. Bab 440. Li Ziran merajuk sepanjang malam. Tapi tidak mungkin. Hanya bisa menunggu filmnya selesai. Istriku, apakah ada kekurangan staf di bagian hiburan perusahaanmu? Ye Junlin bertanya. Li Ziran mengangguk. Ya, ada kekurangan tenaga kerja. Saya telah merekrut aktor. Kebetulan saya menandatangani 4 untuk Anda selama wawancara kemarin. Saya secara pribadi mewawancarai. Dan semua aspek akting online. Hanya kurangnya kesempatan. Itu saja. Ye Junlin memberitahu Li Ziran tentang wawancara di siang hari. Sungguh menyedihkan. Saya belajar menyanyi. Tetapi saya dikurangi untuk mencari pekerjaan lain. Li Ziran menghela nafas. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka menemukanmu besok. Oke. Keesokan harinya, Li Ziran baru saja tiba di perusahaan tidak lama kemudian. 4 orang yang diatur oleh Ye Junlin tiba. Li Ziran sekilas melihat seorang pria dan seorang wanita. Lu Mingjia laki-laki. Gadis Zheng Zihan. Kondisi penampilan sangat baik. Masuk akal bahwa kedua orang ini memiliki kesempatan untuk maju. Hanya saja mereka tidak bisa menerima aturan industri yang tidak terucapkan. Mereka tidak memiliki latar belakang dan berasal dari pedesaan. Jadi sampai pada titik ini, Li Ziran memanggil para profesional dari Departemen Hiburan untuk mewawancarai beberapa orang. Beberapa orang terakhir memenuhi syarat. Setelah menandatangani kontrak, mereka secara resmi menjadi artis yang dikontrak oleh grup Dongtian. Meski mulai dari bawah, keempatnya sangat heboh. Mereka juga memahami status grup Dongtian di lingkaran hiburan Suzhou Hangzhou. Jika bukan karena Ye Junlin, apakah mereka akan memiliki kesempatan ini? Zheng Zihan segera mengirim pesan ke Ye Junlin untuk mengundangnya makan malam. Di kru, artis papan atas seperti Su Zening dan Wang Yixiao biasanya malas dan asal-asalan. Hari ini, orang-orang ini bahkan lebih linglung. Adalah umum untuk menghafal baris secara salah dan melupakan baris. Terkadang mata Su Zening tidak menentu, dan dia tidak melihat ke kamera sama sekali. Para kru benar-benar marah. Tapi tak berdaya. Lagi pula, mereka adalah nama besar dan tidak bisa menyinggung mereka. Anda hanya dapat menembak 1 poin, dan berusaha untuk kesempurnaan dalam pasca editing. Su Zening dan Wang Yixiao saling memandang, dan mereka bahkan lebih mendominasi. Setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka sangat tidak puas dengan Li Ziran dan bahkan ingin membalas dendam. Akibatnya, Su Zaolong mendekati mereka tadi malam. Perkuat ide-ide mereka. Harus membalas terhadap grup Dongtian. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Perusahaan telah menandatangani beberapa artis baru yang lulus dari Akademi Film Suzhou. Mereka sangat cakap. Jadi saya akan memberi Anda kru terlebih dahulu untuk mengurangi beban Anda. Fu Guorui membawa keempat Zheng Zihan untuk kru ini. Melihat keempat orang bodoh itu, sebagian besar orang yang hadir sangat jijik. Untuk pendatang baru, hanya sedikit yang akan menyukainya. Bisakah kamu menyebutnya? Sesukamu. Su Zening bertanya. Fu Guorui tertawa bersamanya dan berkata, tentu saja, Xiao Su, kamu adalah senior mereka. Dan memanggil mereka adalah sebuah kesempatan. Keempat Zheng Zihan secara alami mengenali bintang besar seperti Su Zening dan Wang Yixiao. Mereka berharap dipanggil. Jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan mereka, ada banyak peluang di masa depan. Bagus. Ayo, kamu bisa menuangkan segelas air untukku. Su Zening menunjuk ke arah Zheng Zihan. Aku. Oke. Zheng Zihan tersanjung. Dia pergi untuk menangkap air segera. Setelah menerima air, dia dengan hati-hati membawanya ke Su Zening. Senior, tolong minum air.
Zheng Zihan tersenyum. Su Zening memandang Zheng Zihan dengan hati-hati. Cewek ini terlihat sangat bagus. Tidak lebih buruk dari Wang Yixiao sama sekali. Ahem. Wang Yixiao mengingatkan dari samping. Dan Su Zening mengambil gelas air. Bersambung.